Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada live kali ini kita akan lanjut mengerjakan mata kuliah infrastruktur dan otomasi jaringan pada lab Explore REST API with API Simulator and Postman. Jadi sedikit dijelaskan, pada lab ini kita diajarkan cara mengeksplorasi dokumentasi OpenAPI menggunakan Swagger dalam sebuah API simulator school library yang melakukan panggilan API ada get, post, delete, ya dokumentasi curl and postman, serta kita akan menulis script Python untuk menambahkan banyak entry otomasi menggunakan library request dan Faker. Yang tujuannya supaya kita paham gimana alur kerja dari API, mulai dari membaca dokumentasi, autentikasi, melakukan request dengan parameter header, payload, kemudian memproses responnya dan mengotomasinya dengan script. Nah, langkah pertamanya kita nyalakan VM-nya di VirtualBox. Kemudian kita buka terminal di VM dan pastikan kita ada direktori live-net. Buka terminal, kemudian kita lakukan explore API documentation memakai API simulator. Nah, kita akan buka web browser pada DevNet, kita double klik, kemudian kita akan connect ke school library, dan enter library demo lokal. Kemudian setelah itu kita klik API docs-nya. Nah, maka lalu akan terbuka halaman Open API Swagger di HTTP library demo lokal. Ya, jadi dokumentasi Open API ini dia memberi format request atau respon, contohnya payload dan tombol tryout, untuk langsung menguji endpoint tanpa kita menulis kodenya. Oke, kita coba langsung.
Nah, maka kita langsung terbuka halaman Swagger UI.
Oke, lanjut di kita setelah selesai melihat dengan yang form ada ISBN-nya, kemudian pada step 8 kita akan mengambil token POS login via basic via Swagger UI. Nah, kita akan melakukan autentikasi untuk endpoint yang butuh token. Jadi di Swagger kita cari POS login via basic, kemudian kita execute. POS login via basic. Setelah itu kita try out, dan kita execute. Muncul sebuah pop-up, kita akan isi username-nya dengan Cisco dan passwordnya Cisco 123. Masuk username, oh sorry salah, C23 karena seru. Oke, berhasil, maka dia akan setelah kita sign tadi, dia akan responnya akan berisi token. Nah, kemudian kita copy seluruh tokennya ini tanpa tanda kutip ya, kemudian kita salin, kemudian kita klik tombol authorize di bagian atas Swagger. Nah, ini kita masukkan tokennya, kemudian kita klik authorize, lalu kita klik close. Nah, jadi beberapa endpoint itu dikunci. Token X APK perlu disertain dalam header agar request-nya itu berhasil. Nah, setelah itu kita lihat responnya. Nah, kemudian pada step selanjutnya kita akan menambahkan books. Jadi di post books via Swagger kita akan menambahkan nama booksnya dan author dan lain-lain. Jadi kita akan menambahkan ini. Kemudian kita post books. Kita klik edit out. Ini kita isi. Oke, kemudian kita execute. Nah, berhasil ya. Responnya 200. Kita berhasil menambahkan title IPv6 Force Fundamentals, kemudian authornya Rick Graziani. Setelah itu langkah selanjutnya kita
Kita lihat dengan get, apakah yang kita barusan tambah tadi itu muncul atau belum. Nah, muncul ya dengan ID 4. Kemudian selanjutnya kita coba melihat listnya dengan menggunakan ID. Nah, kita ambil list bukunya, list spesifiknya. Nah, kita coba melihat get books ID. ID itu kita masukkan ID-nya 4. Execute. Maka dia akan melihat respon body berisi buku dengan ID 4. Apa? Ini untuk kita menguji endpoint dengan resource yang spesifik. Nah, setelah itu kita sepertinya akan coba mendelete. Kita akan delete buku dengan ID-nya 4. Kita ke delete books ID. Nah, ini kita try it out dan kita pilih ID 4. Berhasil delete buku dengan ID 4. Kita verifikasi kembali dengan melihat get books. Nah, buku dengan ID 4 sudah hilang atau sudah dihapus. Kemudian lanjut di part 3. Nah, kita akan menggunakan Postman untuk memanggil API sama dengan yang dilakukan pada via Swagger. Nah, tujuannya untuk praktik membuat request yang sama, tetapi ini menggunakan Postman. Nah, di sini dia bilang lebih fleksibel, mudah menyimpan request dan parameternya. Kita buka Postman di desktop VM. Oke, kita pause dulu. Oke, ini kita udah berhasil membuka halaman Postman. Oke, setelah itu kita masukkan URL dari Swagger. Kita masukkan URL dari si Swagger.
kita salin URL ini, kita taruh di URL Postman. Kita pilih metodenya get. Kemudian kita send. Oke, maka di sini keluar list book yang sampai 3 tadi. Nah, kenapa kita lakukan request tanpa Swagger UI? Pasti berguna untuk menyimpan atau mengotomasi koleksi. Kemudian kita buka tab baru. Nah, kita buka tab baru untuk kita dapatkan token via Postman. Kita pilih, kita paste URL ini untuk kita dapatkan token. Setelah itu kita masukkan, kita pilih post, send. Kemudian di sini kita masukkan username dan passwordnya. Pilih basic out, username-nya, passwordnya 223. Kemudian kita klik send. Nanti dia akan keluar akses tokennya. Oke, berhasil. Nah, kemudian kita selanjutnya akan menambahkan book via Postman. Nah, ke tab baru, kita salin URL yang ini. Kita pilih metodenya post. Nah, kemudian di authorizen kita pakai token yang telah kita dapat tadi. Authorizen, kita pilih API key. Key-nya X. X API key. Value-nya kita isi tokennya. Oke. Setelah itu di body kita isi dalam format JSON untuk nambahin nama books yang telah kita hapus tadi. Kita akan tambahkan ini. Di header, body, kita pilih raw, kita pilih formatnya JSON. Kemudian kita klik send. Nah, oke, berhasil ya. Nah, setelah itu kita akan gunakan query params untuk kita melihat
book dengan ISBN, kayak include ISBN, kemudian true, value-nya tadi true, sort by, value-nya author, seperti itu. Jadi kita menggunakan Postman seperti yang kita bikin tadi. Buku dengan ID 4 kita dapat menyimpan request, mengatur header, dan melihat respon dengan UI yang cukup enak lah dilihat. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan ini eh, kita akan menambahkan parameter menggunakan get books API. Nah, di sini kita akan menggunakan query parameter di Postman untuk books dalam format ISBN. Kita di tab Panaps ini kita masukkan key-nya, kita centang key include ISBN, kemudian sort by, value-nya outdoor. Nah, kemudian kita klik send. Oke. Kita masukkan dulu tokennya.
Jadi tadi itu kita tadi jalankan dulu di eh, school library-nya, school library API di website Swagger tadi untuk kita panggil API-nya, lalu baru URL yang dari school library tadi baru kita copy untuk kita jalankan di Postman. Nah, ini udah berhasil untuk kita lihat dengan menyangkut ISBN dan outdoor-nya. Kemudian pada part 4 kita akan melakukan Python untuk menambah 100 buku otomatis. Nah, jadi kita akan menunjukkan bagaimana scripting atau otomasi dapat menghemat waktu dibanding menambahkan buku dengan satu persatu seperti itu. Jadi di VM kita akan menginstal yang namanya request faker. Ya. Kita install. Oke, udah. Nah, selanjutnya kita buat file untuk kita tambahkan 100 buku random. Oke, ini udah kita lihat kodenya. Setelah itu kita jalankan menggunakan Python 3.
untuk membuat langsung 100 book. Oke, udah kita berhasil melihat kita berhasil membuat 100 books. Nah, sekarang kita coba verifikasi. Kita ke school library demo tadi ya. Setelah itu kita refresh book get books. Terus beda rasa kencuran, beda. Terus gue bilang kan Mbak ini masak siapa? Kita execute. Nah, maka dia akan menampilkan 10 books per page. Nah, jadi kita gunakan parameter page di Swagger. Page. Kita coba page 2. Nah, gini. Oke. Setelah itu di sini setelah itu di sini mungkin untuk verifikasi aja untuk mastiin nggak ada yang terlewat. Oke, kita skip aja kayaknya. Oke, kita udah berhasil membuat 100 buku dengan Python. Oke, sekian penjelasan kali ini. Nah, jadi kita tadi pada bagian 2 pada part 2 kita udah menjelajah API simulator untuk memahami endpoint yang disediakan oleh School Library API Simulator tadi atau Swagger. Nah, kita akan melihat format request, respon, parameter, serta contoh URL-nya. Kemudian kita udah menguji endpoint getBooks untuk melihat daftar buku. Kemudian kita mencoba parameter include ISBN untuk menampilkan ISBN pada setiap buku. Nah, kemudian kita lakukan metode post login via basic dengan username Cisco dan password Cisco 123 untuk memperoleh token yang diperlukan oleh endpoint yang terproteksi. Lalu pada part 3 kita akan udah menggunakan Postman untuk mereplikasi permintaan yang sama tanpa bergantung pada Swagger UI. Nah, di Postman saya mengirimkan request get tadi. Request get untuk menampilkan buku, membuat request post untuk autentikasi basic authentication, kemudian kita mengambil token lalu menambahkan buku menggunakan header XAPI yang permudah kita untuk pengelolaan header, body, dan parameter serta menyimpan request untuk penggunaan ulang. Nah, yang keempat kita pakai Python untuk menambahkan langsung 100 buku.
Nah, yang di dalamnya memperoleh token, lalu dalam loopnya kita menghasilkan data buku palsu, judul penulis, kemudian ada ISBN, dan mengirimkannya ke API satu persatu menggunakan metode POST. Oke, sekian pada lab kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.